Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisyanto Witagdo dari SDN 01 Kalirandu, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dasar pendidikan KHD yang kedua adalah kodrat anak yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan sama dengan sifat manusia yang berbudaya. Kemerdekaan mempunyai dua ciri dasar, yaitu secara lahir bebas dan secara batin mandiri. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin, merdeka pendidikan, merdeka lahir adalah pengajaran. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga itu tergabung dalam cipta, rasa, karsa, dan mengerti. Itu sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadikan bagian-bagian pelajaran di sekolah. Dasar pendidikan yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena dua orang inilah yang dapat berhamba kepada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Untuk berhamba kepada sang anak, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Dasar pendidikan KHD yang keempat adalah bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultur budaya. Dasar pendidikan KHD yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Cipta, rasa, karsa, pekerti menjadikan keseimbangan atau keselarasan hidup. Dicontohkan seperti permainan gamelan dan menenun. Dasar pendidikan KHD yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Cipta, rasa, karsa, pekerti menjadikan keseimbangan atau keselarasan hidup. Dicontohkan seperti permainan gamelan dan menenun.
Setelah memahami pemikiran KHD, kita akan menjawab 3 pertanyaan pematik. Yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, kesuksesan pembelajaran ketika murid sudah menyelesaikan materi dan mampu melampaui KKM yang sudah ditentukan. Yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Yang ketiga, murid yang pandai adalah murid yang nilai kognitifnya tinggi. Murid dianggap mempunyai daya tangkap atau nalar yang sama. Kelas adalah sepenuhnya kuasa dari guru. Merubah pemikiran, murid diberi ruang untuk berkreasi, berkarya sesuai dengan kodratnya, yaitu merdeka dan mandiri untuk bermain. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat kepada anak atau menghamba kepada anak. Guru bukanlah penguasa kelas, perlu adanya berkolaborasi antara orang tua, lingkungan, dan masyarakat. Yang kedua adalah merubah perilaku. Merubah perilaku untuk menuntun dan memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid, sesuai dengan kodrat alap dan kodrat zaman. Memberikan ruang kebebasan kepada murid untuk berkreativitas. Kemudian menggali minat, bakat, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh murid. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, menerapkan sistem AMO. Yang kedua, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai dengan kodrat alam anak dan melatih kecakapan anak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir adalah menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan dengan berbagai pihak. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berkesimpulan yang pertama adalah pendidik bukanlah menuntut tetapi menuntun. Yang kedua, didiklah murid dengan penuh sukacita dan dengan rasa ikhlas. Yang terakhir, tergerak, bergerak, dan menggerakkan menuju merdeka belajar. Satu kali lagi. 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 Satu kali lagi.